kisahpr.id. Pernah nggak kayak anak Mbak Ira ceritain Mm-mm. suka sama lawan jenis gitu, gimana tuh Mbak Ira tanggapan? Paling ini apa suka misalnya kan kelihatan ya, misalnya dia ceritain temennya tuh dari ekspresinya kan kelihatan. Cuman kalau Ira pribadi selalu nanemin gini ke anak, kalau orang itu biasanya kalau pacaran tuh kalau udah menikah gitu. Jadi kalau kita dalam Islam tuh nggak ada pacaran-pacaran, itu emang diajarin dari kecil gitu. Jadi mereka juga udah paham gitu kan. Nanti kalau udah nikah cari yang seiman kayak gitu. Jadi ya kita selipin lah sedikit-sedikit gitu biar karena kan ini tanggung jawab orang Gak tua gitu dilarang, kan. tapi Mbak Ira kayak ngasih petuah-petuah gitu ya. Tapi Mbak Ira kayak Iya, ya, kayak itu wajar heeh, gitu, suka-sukaan tuh heeh. wajar Kalau gitu. suka ya nggak apa-apa. Terus gimana Bun kalau suka? Ya nggak apa-apa. Kalau suka ya biasa aja gitu. Kan kalau suka kita nggak harus kasih tahu ke orang yang kita suka. Terus kalau kita kasih tahu orang yang kita suka, terus mau ngapain gitu kan? Dia mikir juga kan. Iya. Tapi kayak Kadang ada ada arah orang kayak motivasi. nggak boleh pacaran atau gimana gimana nggak Mbak? Mbak Ira kan tahu seperti itu Cuma kan? gitu aja sih. Kalau dalam Islam itu kita nggak ada yang pacaran mendekati zina aja nggak boleh gitu. Itu selalu ditekanin kan anak-anak. Terus kalau berteman boleh sama siapa aja gitu. Yang penting tahu batas-batasnya gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak yang oh nggak boleh ya ini gitu nggak. Jadi mereka Biar kayaknya mikir sendiri ya udah Mbak ya. paham aja kan kasih tahu gitu kan. Jadi, Mm-mm. jadi Mbak Ira Udah ngasih tahu kayak sendiri. Jadi pengetahuan-pengetahuan. kadang diajak berpikir lah gitu kan. Ini kira-kira kalau kayak ini nih konsekuensinya apa gitu. Kadang dia ceritain loh Mbak Ki gini. Bun, Iya. si ini tuh tadi pacaran loh ngirim surat kayak gitu. Anak Itu yang SD tuh kelas 6 SD terus Mbak Ira dia bilang cerita apa? surat. Oh gitu iya gitu. Terus Bu Guru tahu nggak gitu. Enggak deh kayaknya kayak gitu. Cuman yang namanya anak-anak kan. Terus nanti juga kemarin dia cerita lagi pun udah putus katanya. Oh ya udah gitu. Jadi ngedengerin aja. Udah putus. Oh iya Bu, udah putus. Oh gitu kan. Ya udah ya dia cerita aja gitu kan. Terus kemarin, Bun si ini tuh mukul 2 kali tapi Bu Guru nggak tahu. Nah kayak gitu. Kadang ya bully-bully itu yang ada gitu kan. Iya, Terus jadi nggak yang apa-apa. namanya sekolah. Apa maksudnya dia cerita, tapi Mbak Ira tidak menjudge. Oh itu nggak boleh, oh ini nggak boleh, tapi didengerin aja ya Mbak ya. Dan dia jadi Iya, kayak nyaman, dengerin. nyaman gitu cerita sama Mbak Iya. Ira. Terus kadang ditanya lagi, kalau menurut abang tuh gimana? Nanti dia udah punya kesimpulan sendiri kan. Ya nggak boleh lah Bun, gini gini gini. Iya gitu gitu. Jadi kita tinggal iniin aja karena dia kan juga di situ belajar agama ya. Iya. Jadi udah ada juga diajarin kan. Ini kayak gini gini. Jadi ya hikmahnya kalau di sekolah Islam tuh kita juga karena dia udah diajarin di sekolah jadi sedikit banyaknya udah ngerti juga gitu kita nggak perlu ini lagi gitu kan ya alhamdulillahnya itu sih Mbak Ki. Ya, iya. Oke. Terus Mbak, Mbak kan berarti lebih banyak di rumah, dan juga apa menghasilkan karya dari rumah kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak kayak ngadepin titik jenuh gitu? Ada di titik jenuh seperti itu. Kalau dulu habis resign kerja tuh ya pernah stres itu karena kan kita biasa aktivitas kerja gitu ya sempat stres gitu kan terus tapi lama-lama udah cari kegiatan sendiri jadi kita jadi lebih kreatif aja gitu. Hmm. Misalnya waktu itu apa sempat awal-awal berhenti kerja itu ya ini jualan gitu ya. Hmm. Jualan Oh. baju apa gitu Masih kan. sampai Kalau dulu sekarang kan kan ya Mbak ya jualan baju. ya masih kalau dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau orang jualan online sekarang itu kan fotonya udah ada gitu dari supplier. Kalau dulu enggak, dulu misalnya cari barang terus foto sendiri, edit sendiri. Nah, itu dulu enak gitu dulu jualan karena kan belum saingan belum kayak sekarang gitu kan. Iya. Sempat ada karyawan juga di rumah dulu. Jadi
ya cari kesibukan lah gitu. Nah, habis itu suami pindah dinas ke Riau. Riau. Nah, habis itu udah jualannya udah berhenti. Nggak berhenti juga sih, maksudnya ya nggak, kalau dulu kan Aktif. nyetok di rumah ada karyawan gitu kan ya. Nah, ya lumayan lah dulu, alhamdulillah kan. Jo, terus ngirim tuh sampai banyak-banyak tuh setiap hari. Nah, habis pindah ke Riau, udah nggak terlalu ini. Nah, pas di Riau ini baru mulai nulis, Hmm. mulai nulis kan, terus dari gitu mulai mikirin nih ke depan gimana, mulai konveksi gitu, bikin produk sendiri gitu kalau yang baju ya. Terus mulai nulis buku Tahun berapa Mbak gitu kan. Nah, mulai dari nulis buku? mulai ya nulis bu, sebenarnya tulisan-tulisan itu tuh ya pas waktu di Riau itulah. Jadi di Riau itu ya Mbak, kan di Duri ya tepatnya ya. Jadi Duri ini tuh dari kota Pekanbaru tuh jauh ya. Kalau lewat darat itu sekitar 5 jam dari kotanya gitu, jauh. Jadi kita kalau mau ke kota itu ya susah, ngelewatin jalan yang gelombang gitu kan, yang kiri kanannya sawit gitu. Nah, baru tahun kemarin itu baru jadi tol. Nah, itu baru aksesnya agak mudah. Nah, jadi karena di situ tuh jadi kita ini yang nggak ada kegiatan apa. Nah, makanya pas di Duri itulah benar-benar Nulis. produktif Oh. bagi nulis, terus ngejahit-jahit apa quilting itu kan, kerajinan orang Amerika tuh. Itu udah banyak yang jadi, misalnya kayak spray, kayak alas meja, pajangan dinding. Itu kalau dijual itu mahal, harganya sampai jutaan. Itu Karena hasil jahit tangan, tangan kan. nah, iya Nah, hasil kayak gitu. tangan Mbak Ira gitu ya. Gitu. Iya, iya, Hmm. jadi belajar gitu sama kan yang ngajarin ada bule di situ ya. Ya, jadi orang-orang situ tuh ada komunitasnya sendiri. Nah, ikut itu, terus nulis juga, terus eh, ikut pengajian karena di situ tuh dia kan karena rata-rata kan orang perantauan semua ya, dari Jawa gitu ya. Banyak yang dari Jawa. Orang-orang ini ya Chevron itu. Jadi ya mereka itu aktif gitu, ikut pengajian Senin tahfiz, apa tafsir, Selasa tahsin, Rabu fikih gitu. Jadi benar-benar apa ya? Kadang eh, kita menepi itu banyak ini ya, banyak hikmahnya gitu. Iya, Padahal iya tuh awal-awal benar. ke sana tuh stres loh Mbak Ki. Karena kita kan Sendiri biasa di jauh ya, Jakarta, jauh, biasa di jauh dari Jakarta mall. semuanya serba mudah kan. Ini tuh sampai awal-awal tuh nangis. Aduh, ya Allah gitu kan. Berapa lama Apa-apa Mbak tuh di sana susah tuh? gitu kan. Berapa tahun di sana? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya, Itu udah maksudnya sambil lumayan. nulis gitu. Itu buku pertama tahun berapa Mbak yang keluar? Nah, jadi buku sebenarnya draft-draft itu udah banyak. Sampai sekarang tuh draft tuh masih ada. Cuman Oh. buku yang ini tuh baru diterbitin tuh pas udah nyampe Jakarta ini. Hmm. Udah nyampe Jakarta, udah di Tangerang, udah pindah ke Tangerang. Jadi naskah tuh udah banyak. Sebenarnya nih sekarang ada lagi naskah motivasi, naskah tentang proses kehamilan itu ya udah tulis juga. Cuman belum ini, belum apa, belum berani buat nerbitin lagi lah nanti insya Allah. Jadi tinggal edit gitu kan, proses edit sama pinginnya sih kalau bisa masuk ke mayor gitu ya. Cuman ya itulah, kadang kita kalau di kota ini lebih ini ya, Hektik. kadang waktu tuh cepet ya. Iya, Waktu benar. tuh bener-bener, aduh, kadang ini udah Senin, besok udah Senin lagi. Iya, iya benar. Nih weekend nggak kerasa Mbak. Iya. Nggak kerasa weekend. Iya, terus jadi Mbak udah apa ya, memang memang katanya sih orang besar itu harus menulis gitu ya Mbak ya, dan Mbak Ira pun melakukan itu, menulis menulis terus gitu ya Mbak, dan menghasilkan buku yang banyak banget. Itu pertama kali terbit tahun berapa tuh Mbak? Buku pertama Mbak Ira? Oh, ini tuh tahun kemarin berarti ya ini ya terbitnya ya. Yang buku antologi Yang kalau ontologi itu pas Corona, awal 2020. Corona. 2020. 2019 kayaknya ya.
2019. 2019 akhir. Heeh. Apa tuh Mbak Nah itu judulnya? tuh awal-awal. Nah, itu kan udah mulai corona ya, Februari kalau nggak salah dulu ya, 2019 kan ya, Februari itu ya. Nah Iya. itu tuh udah mulai eh, nulis produktif lah gitu. Sebenarnya Ira ini backgroundnya di ini Mbak Ki apa? Waktu waktu SMA itu sempat jadi pemret itu, Oh, pemimpin yang di redaksi mading-mading majalah gitu kan? sekolah. Mading. Ya, Ya, Mading. Ya, Mading. Cuman dia majalah ada dinding. majalah sekolah juga dulu. Majalah sekolah. Pas waktu di sekolah. Terus pas kuliah juga sempat jadi pemretnya BEM. Nah, itu. Ya. Terus habis pas waktu kuliah tuh pernah freelance juga di penerbit gitu kan. Tapi nggak pernah nulis, maksudnya ngasilin karya tuh nggak pernah gitu. Karena kan kita paling kalau kayak di penerbit itu jadi editor. Terus kalau di Pemret itu ya ngedit tulisan teman-teman gitu, atau kalau nggak wawancara rektor, dekan gitu, terus wawancara orang-orang terus ditulisin gitu kan. Kadang yang nulisnya juga ada tim penulis khusus gitu kan. Jadi yang nggak yang nulis gitu nggak pernah. Benar-benar ini aja. Jadi nah itu karena apa udah nggak ada kerjaan lah ya. Jadi Tapi itu ya. apa akhirnya menghasilkan kan Mbak, walaupun gak ada kerjaan tapi bayarnya nulis dan jadi Iya buku gitu. benar. Yang buku pertama tuh Iya, judulnya apa tuh Mbak? Semoga Alhamdulillah bukan tuh? Bukan. bukan itu tuh Itu yang ke keberapa? 10 kayaknya tuh Mbak. Oh, yang ke Yang 10. 10. Iya, jadi yang sebelumnya itu tuh tentang ini cerita sederhana deh kalau nggak salah judulnya. Nah, itu tuh dulu ada inspirasi dari, jadi di grup nulis deh, kayak kita grup nulis yang inilah ya, yang di bilik nulis itu. Jadi dia ngasih inspirasi itu. Jadi kita ini ya katanya hidup sementara gitu. Jadi manfaat apa yang akan kita tinggalkan gitu kan. Itu tuh ya sampai nangis tuh ya, inget di dinding waktu itu malam dia habis maghrib. Dia nulis semacam inilah, maksudnya dia sharing gitu ya di grup itu, sharing aja gitu kan. Eh, terus dia nulis kayak gitu. Nanti kita nggak tahu umur segala macam apa yang kita tinggalkan gitu. Kalau bukan dari tulisan gitu. Waktu itu nangis ya Allah gitu kan. Kita udah kuliah, udah banyak pengetahuan segala macam. Ya kenapa enggak gitu kan. Nah, waktu itu awalnya nulis kisah sederhana ya kalau nggak salah. Kisah cerita sederhana gitu. Jadi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, dari situ tuh baru belajar nulis. Wah, ini tulisannya masih kaku, ya kayak gitu. Terus kayak gitu, lama-lama, wah ini udah mengalir gitu-gitu ya tulisannya. Mbak, jadi belajar lagi lah Iya, iya, ada intinya kayak proses. sampai Pernah dibilang tulisannya kaku ya Mbak ya? ya benar. Waktu awal-awal itu masih masih terlalu teoritis. Maksudnya dia bilangnya gini, kayak terjemahan gitu, Oh, tulisan. Jadi tulisan Ina tuh kayak terjemahan. Karena kan sering baca, dia nanya referensi bukunya bolak-balik apa atau gimana? gitu. Apa kata-katanya kebolak-balik Enggak, atau jadi bukan jadi kayak buku. Ira tuh kan suka baca buku ini loh, kayak buku itu loh Mbak Ki, kayak buku Dale Carnegie gitu-gitu kan. oh, Itu kan buku terjemahan ya. ya, iya, Nah, iya. buku dia bilangnya gini, ini buku ini terlalu kayak bahasanya kayak bahasa terjemahan. Terus Mhm, nanya sering baca buku apa gitu. Ya udah mhm, ini Brain Tracy, terus Dale Carnegie, terus mhm. Robert Kiyosaki kayak kayak gitu. Wah iya, jadi bacaan tuh ngaruh ke Iya tulisan. mempengaruhi. Wah, gitu. Terus dia rekomendasi nih baca tulisan si ini gitu. Kayak Mhm, kayak penulis-penulis Indonesia lah gitu kan. Biar mhm. tulisan itu enak dibaca, mengalir kayak gitu kan. Nah, itu tuh dulu awal-awal bilang kayak buku terjemah. Aduh, iya juga ya pas dibaca-baca gitu kan. Iya benar. Ya alhamdulillah sampai ke sini tuh seneng nulis aja, bagi kadang kalau udah nulis tuh bisa panjang banget gitu. Iya, Karena iya. mungkin mungkin orang bosen gak ya baca gitu. Tapi Mhm. alhamdulillah kadang orang ngeresponnya bagus gitu. Iya, Wah, iya ini benar-benar. bagus sih tulisan gitu kan. Cuman ya itu tadi karena kita di sini tuh udah, karena mungkin itu ya godaan perkotaan ya.
Iya bener Mbak. Dan ini juga Mbak, aku kan ngerasain ya, karena kita pernah satu ini ya Mbak, ya, satu kelas ya, satu kelas satu tulis gitu. Aku tuh pas menuliskan itu, jadi kayak ini bagus, ini bener nggak ya nulisnya, ini oke nggak ya, kayak gitu-gitu kan. Terus aku juga nggak tahu itu seperti apa nanti direspon sama orang lain gitu. Tapi ternyata ada respon-respon positif gitu dari orang, bahkan orang-orang yang aku kenal atau orang yang nggak aku kenal gitu, tiba-tiba DM Instagram aku gitu kan, Mbak salam kenal ya, nah ini tulisannya daging nih, oh masa sih gitu, padahal padahal ya Mbak, aku tuh ya jujur kalau pas bukunya udah terbit nih, itu aku kayak insecure buat baca tulisanku loh Mbak, jadi kayak ini gimana ya gitu, aku insecure banget buat baca tulisanku, karena kan ibaratnya aku ngelihat teman-teman yang lain tuh penulis udah nulis sekian buku gitu, wah keren banget nih, terus sedangkan aku belum gitu kan, karena waktu itu aku lagi nungguin proses jeda untuk kuliah lagi gitu kan Mbak, terus gimana nih, akhirnya karena aku maksudnya ikutan nulis itu udah hampir sudah kira-kira 7 atau 8 buku ya Mbak ya, terus itu kebawa juga Mbak di tulisan, misalnya tulisan apa ya, ilmiah aku itu tuh kebawa juga Mbak, jadi kayak ini kok nulisnya begini gitu kan, ini kok kayak cerita ya gitu, kayak Iya, oh iya, iya emang aku cerita kan kalau di iya, bener. kelas itu kan, kayak memang pengalaman pengalaman pribadi gitu kan, ini kok kayak lebih cerita ya, ini kasih ini kok kasih ini, terus harus baca ini, baca teori ini gitu, oh iya ya. Memang memang mempengaruhi sih Mbak, karena kan emang Iya, sebelumnya mungkin aku bacanya mungkin novel, mungkin baca-baca iya, yang cerita lah pokoknya gitu, dan aku juga nulis-nulis non fiksi gitu kan. Iya itu kebawa banget sih Mbak, mempengaruhi banget, dan akhirnya aku baca baca ya udah baca baca teori, baca baca yang dosen rekomendasikan gitu kan, itu berpengaruh ke tulisan aku gitu. Terus pas kemarin publikasi tuh dosennya suka bilang, oh iya ini tulisan kamu nih udah oke nih karena udah diterima di sini gitu, udah lumayan bagus gitu kan. Mungkin sebelumnya mungkin belum belum bagus atau gimana gitu ya. Karena pernah juga dibilang kayak ini tulisan kamu nih nggak logis gitu kan. Waduh itu aku langsung insecure Mbak. Terus kayak terus iya, ada teman tanya, sih kamu habis nerbitin buku ya? Iya, tapi kayaknya nggak usah dibeli deh, soalnya kayak tulisan gue nggak logis. Gitu Mbak. Terus tapi kan maksudnya itu konteksnya beda ya. Maksudnya yang di sini kan bukunya mungkin buku tentang puisi atau mungkin tentang non fiksi, tentang pengalaman pribadi. Tapi ini adalah tulisannya tulisan ilmiah gitu. Maksudnya iya, ranahnya beda gitu walaupun sama-sama tulisan. Tapi itu mempengaruhi ke kepribadian kita ya Mbak. iya, Kayak bener. itu gitu sih Mbak, sama sih kayak aku juga. Nanti mungkin Mbak Ira pas kuliah lagi ini juga kali. Tulisannya harus Bahasanya beda lebih ya. bahasanya beda lagi gitu kali Mbak. Ya Kalau gitulah kuliah pokoknya. itu lebih ini ya, teoritis ya. Ya, lebih kaku, mungkin lebih kaku kali ya Mbak. Tadi kan Mbak Ira Bahasanya bilang kan. kaku, Iya, bener. heeh, heeh. Kaku. Kaku. Karena kita kadang kan berdasarkan teori gitu. Kan kalau kita nulis kan kalau nggak ada teori kan, oh ini dari mana gitu kan. Mhm. Kayak gitu, udah terbiasa gitu Ya, kan. mungkin Mbak Ira Kayak gitu bagus dulu. kalau misalnya menulis waktu itu ya, pas zaman itu Mbak Ira teoritis sekali, terus menulis di perkuliahan mungkin oke nih, sejalan nih gitu. Tapi eh, tapi kan Mbak Ira ini harus menuliskan cerita gitu ya. Itu Mbak, mungkin nanti Mbak Ira akan balik lagi ke masa-masa, oh menulisnya kaku lagi. Strategi. Jadi ada intinya kali ya, misalnya kalau fiksi begini, non fiksi Nah, gini gitu. ya Jadi ada kita udah frame-nya. harus ngerti, ngerti ini Nah, ininya gitu kan. iya Ya begitu. itu sebenarnya bahan bacaan tadi ngaruh sih ke Iya, tulisan. iya, Udah iya benar pasti. banget. Heeh, Mm-mm. heeh, heeh. Iya kayak ini jangan jangan alurnya jangan kayak cerita nih, alurnya lebih ini dong rasional, lebih logis dong kayak gitu kan. Oh iya ya kayak cerita ya gitu kan. Aku akhirnya merubah mindset aku lagi kan, merubah lagi kayak gitu sih Mbak. Itu mempengaruhi banget emang. Berarti Bagi udah biasain ya fiksi ya. Iya, non Iya. non fiksi, non fiksi kan, non fiksi terus ke ilmiah, terus nanti ilmiah lagi em, pengen nulis kayak Mbak Ira lagi gitu, nah, itu bakalan harus banyak belajar sih ya Mbak ya. Iya Gak apa-apa benar. sih, harus banyak belajar kayak gitu. Ya udahlah, dinikmatin aja lah Mbak. Iya. Yang penting Em, menghasilkan karya. iya, iya benar banget. Yang penting menghasilkan karya. Nah Mbak Ira, hmm, Mbak Ira itu kan udah menjadi ibu, jadi berapa lama ya Mbak? Dari tahun 2000, 2009. Nikah 2009. 2009. Terus udah gitu punya anak itu 2011. Oke, 2011 punya anak.
Oke, berarti Hmm, udah 12 tahun ya Mbak ya? ya, Udah si abang 12 tuh udah tahun. 12 tahun. Iya, jadi ibu. Nah, gimana tuh Mbak Ira bisa survive menjaga kesehatan mental Mbak Ira? Sebenarnya apalagi ya kayak sekarang itu kadang kalau teman-teman ya rata-rata tuh kalau yang ibu rumah tangga tuh rata-rata dia insecure. Hmm. Itu sebenarnya apa ya? Itu PR banget gitu kan. Cuman kalau bagi Ira pribadi karena memang sudah melewati banyak hal ya. Hmm. Jadi ya justru di rumah bersama anak itu berkah, Oke. berkah gitu. Dan itu tuh masanya sebentar. Ini kayak sekarang ini aja kan udah 12 tahun. Jadi kayaknya baru kemarin gitu. Hmm. Dan alhamdulillahnya Ira sangat menikmati itu gitu. Mulai dari mereka kecil kan kan kalau ngeliat foto-fotonya gitu kan. Oh alhamdulillah bisa ngelewatin ini gitu kan. Kalau nah itu yang kadang apalagi teman-teman kadang wah nggak kerja nih gitu kan ibu rumah tangga aja gitu tapi kalau Ira ada Entusiasme. sebuah kebanggaan aja gitu bagi ada kebanggaan kita bisa langsung yang ngasuh anak gitu kita yang langsung membersamai anak terus dia gitu ya nggak disubkontrakan ke pembantu lah gitu kan jadi kita yang langsung benar-benar oh nih anak ini ya ya ada kepuasan sendiri gitu dan kepuasan itu tuh nggak bisa diungkapin sama kata-kata gitu Iya. di saat anak saya kayak gini dia udah bisa sesuatu aja nah itu tuh kepuasannya beda Mbak Ki beneran Hmm. jadi ya tapi mungkin bagi yang sadar ya Iya. kalau yang nggak sadar mungkin masih ngeluh-ngeluh aja gitu ngeluh ah apa nih nggak ini gitu malahan kadang wah sarjana udah S2 bahkan kadang masih ngeluh Hmm. nggak bahagia atau ya kok gini kayak gitu-gitu gitu kan. Nah itu kadang yang nggak disadari oleh perempuan gitu ya. Karena kalau Bu Eli itu dia nerbitin buku kemarin itu jangan resign judulnya. Nah Hmm. itu tuh judulnya disuruh resign isi buku itu gitu. Disuruh Karena resign dari kerja gitu ya Mbak. iya karena memang masa anak ini kan sebentar ya. Jadi ya kita memang harus mendidik anak gitu. Memang mendidik anak itu emang tugas kita gitu. Tugas kita orang tua gitu. Dan nggak bisa di ini gitu disambil-sambil itu gitu nggak bisa. Kontrak Jadi ke orang lain. seluruh angkatan di seluruh angkatan itu tuh Bu Eli tuh mesenin kalian itu ya eh, nanti kalau udah punya anak kalian fokus ngurusin anak aja gitu. Dia pesenin gitu ke kita dulu ingat. Jadi ya kalau anaknya udah gede, kalau mau beraktivitas ya silahkan. Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh ya, dan sekarang itu kan umur mereka baru 12 ya Mbak Kia. Iya. Terus si adik tuh 10. Itu kerasa Mbak. Hmm. Dari nih anak yang dari produk pembantu sama eh, kita yang pegang sendiri tuh dari cara bersikap, kemandirian, percaya diri, terus lebih yang paling penting tuh rasa aman. Nah, rasa aman anak itu tuh, terus rasa aman itu tuh nggak bisa inilah nggak bisa dibohongin. Ya. Tuh anak ini nih, oh ini nih orang tuanya bener-bener bondingnya bagus sama Iya. orang tuanya tuh kelihatan, kelihatan dia lebih sama orang-orang tuh dia lebih nggak rasa percayanya tuh nggak kayak anak-anak yang lain gitu. Udah mulai kelihatan sih Maki, makanya ya mendidik anak itu kan ini ya tugasnya hasilnya lama gitu ya. Ya. Nggak yang hari ini kita bisa langsung Nggak dapat hasilnya instan. enggak. Hmm. Nggak instan. Jadi prosesnya lama dan hasilnya ya nanti gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan lah jalannya. Iya. Meskipun banyak lika-liku gitu ya. Heeh, heeh. Bener banget yang tadi dibilang sama Bu Eli Risman ya, karena Mbak aku pernah ikut seminar beliau gitu. Pas waktu itu aku kayaknya masih baru lulus SMA, masih semester berapa gitu, semester awal kuliah. Itu kayak beliau tuh bagus banget cara penyampaian untuk parentingnya. Bahkan ada
waktu dimana itu tuh kayak orang tua tuh kayak pada nangis bareng gitu loh, Mbak. Kayak menyesali apa yang telah dipilih kayak gitu, tapi sudah terjadi gitu. Gimana caranya itu akhirnya salah satunya mungkin dengan misalnya mereka sudah 7 tahun nih, anaknya sudah 7 tahun, berarti sudah 7 tahun juga dititipkan ke babysitter atau mungkin disubkontrakan ke orang lain gitu ya. Maksudnya pindah tangan ke orang lain seperti itu. Itu ya nggak bisa kita serahkan begitu aja ke sekolah atau misalnya ke orang lain, karena kan itu kontraknya, maksudnya anak itu adalah kontrak orang tua dengan Allah ya, kalau nggak salah Iya benar. kalau nggak salah sih. Iya benar. Seperti itu yang aku ingat kayak gitu. Jadi bener-bener memang tanggung jawabnya orang tua yang Benar. harus mengasih anak ini gitu. Itu bener-bener tersentuh sih aku, kayak oh iya ya, walaupun aku waktu itu belum menikah gitu ya, apalagi belum punya anak juga gitu, jadi kayak oh iya ya, memang harus ibu yang megang langsung gitu kan, karena ibaratnya aku ini adalah mamaku ini kerja, Mbak. Mamaku bekerja, terus aku pas masih kecil itu memang sama nenek kakek, sama tante om gitu kan, dan ada mbak juga gitu kan. Terus ya itu kerasa sih, jadi kayak misalnya entah ada jarak atau gimana, gak enak nih, takut takut gimana, takut mengecewakan mama atau gimana gitu, itu ada di aku kayak gitu. Eh, Mungkin agak-agak beda sama adik aku yang lebih dekat sama mama. Bukan lebih, aku juga dekat sama mama, cuma kayak apa-apa tuh bisa diungkapkan gitu, kayak misalnya aku sayang sama mama, aku kangen sama mama kayak gitu, itu aku tuh kayak masih canggung gitu Mbak buat ngomong itu gitu. Tapi karena mungkin ya itu maksudnya banyak tangan loh yang mengasuh aku, jadi Iya. nggak cuma apa kayak gitu, itu kerasa sih di aku juga gitu Mbak. Aduh Mbak. Ya, tapi ini Mbak hebat, karena Mbak juga udah tahu ilmunya, Mbak bisa menerapkannya. Karena kan nggak semua orang tahu ilmu tapi bisa menerapkan ya Mbak ya. Benar. Nah kan Mbak tahu ilmu. Tapi memang nggak mudah sih bagi, memang nggak mudah gitu. Jadi kita semuanya juga berproses gitu kan. Namanya ya, ditanya orang pernah marah nggak sama anak, ya pasti pernah marah lah ya. Namanya orang tua gitu. Kadang kan nanya nggak pernah marah ya sama anak gitu. Ya pernah marah gitu. Cuman kan kita juga ini ya, maksudnya bisa menempatkan gitu. Kapan waktunya marah, kapan waktunya ini gitu. Ya cuman semuanya berproses lah bagi Ya. eh, ya nggak mudah lah intinya. Jadi kayak kita belajar Karena juga kan Mbak, dari pengalaman kita. Ibaratnya kan parenting itu bukan cuma orang tua aja yang belajar ya, tapi anak juga bisa belajar parenting. benar. Ya ntar aku mau kayak gini atau nggak mau kayak gini ketika punya anak gitu kan. Bisa kita memutuskan saat kita menjadi anak gitu ya Mbak ya sebenarnya. Ya. Terus nah Mbak Ira sendiri kan karena sering bertemu anak, setiap hari ketemu anak, ketemu suami, itu Mbak Ira ada waktu me time-nya nggak Mbak? Me time, nah itu kalau sekarang itu karena mereka udah sekolah gitu kan. Jadi biasanya ikut kajian tuh Mbak hari Senin, karena di Riau itu tuh dulu setiap hari di Duri itu ya. Karena ibu-ibu di situ tuh memang mungkin nggak ada hiburan kali ya. Mall tuh ada, itu kayak Ramayana itu Mbak. Cuman satu itu aja di situ gitu. Terus ada yang satu lagi tuh udah tutup. Oh, Saking maksudnya orang di situ tuh emang mana-mana tuh nggak ada. Jahit gitu kan. Terus Jumat nanti ada lagi. Jadi setiap hari itu full. Nah, pas pindah ke Tangerang ini tuh apa ya itu juga di sini tuh kebetulan ada masjidnya sepi. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada kajian-kajian juga gitu. Nah, me time-nya itu aja sih Mbak, karena mau ngapain lagi gitu ya. Dulu itu kalau dulu iya waktu TK si abang tuh sambil nungguin kemana gitu, masih di Jakarta ya, di Pondok Bambu tuh, main kemana kemana gitu ya, ibu-ibu muda lah dulu kan nungguin TK habis itu main kemana gitu. Tapi itu masih ada tuh grupnya sampai sekarang. ibu-ibu komite ya, biar apa namanya, komite Iya, ya. iya, nggak komite juga, satu angkatan lah, satu Oh, angkatan TK.
TK tuh. Nah sekarang kalau udah SMP tuh masih ada grupnya. Karena kan kita sama-sama nungguin gitu kan, nungguin anak terus udah gitu pergi kemana, makan kemana. Nah itu kalau di Jakarta ya hiburannya kan banyak. Nah, pas ke Riau itu ya gitu. Nah me time-nya ya itu kajian, ikut ini itu, maksudnya kegiatan-kegiatan gitu. Nah pas sudah balik ke Tangerang ini tuh kayaknya udah nyaman aja ya kayak gitu. Jadi tapi di sini tuh justru banyak kayak orang tua tua gitu ya yang udah pensiun. Nah mereka itu benar-benar inilah gitu. Tapi ada juga sih yang muda-muda yang ekspramugari gitu ya. Banyak juga ya di sini tuh yang ikut kajian. Nah, ya me time-nya itu bagi, atau kalau nggak paling Sabtu Minggu keluar gitu sama keluarga gitu. Dan Ira itu tipikalnya nggak yang, kalau orang perempuan itu kan biasanya dia me time-nya kemana lah sendiri gitu. Kalau Ira nggak suka, Oh, justru me time itu ya bersama keluarga gitu. oke. Mungkin karena dari kecil tuh anak-anak tuh udah sama kita ya Mbak ya. Jadi misalnya pergi nih, pergi kemana gitu, bareng-bareng sama Hmm. anak, suami, saya pergi ke mall lah misalnya ya, pergi kemana, ya bareng-bareng gitu. Pergi kemana, nah itu refleksinya di situ gitu. Terus kalau Oh, nggak ya ikut kajian tadi gitu, kajian yang hari Senin, itu kan paling sejam ya, pagi-pagi jam 8 sampai jam 10 gitu kan. Nah kayak gitu aja sih gitu. Terus lebih ke sana aja, dan kayaknya sekarang tuh udah lebih ya menikmati aja gitu. Hidup tuh kayaknya udah lebih ya, ya apalagi sih yang dicari gitu. Udah mulai sampai ke tahap itu kayaknya bagi, karena kan ah, udah banyak yang dilalui ya. iya, iya Karena benar. dulu pernah kehilangan anak gitu kan. Jadi pernah tinggal di pelosok gitu kan. Jadi ya udah mulai memahami, oh ini hidup nih ya begini gitu. Jadi ya nggak usah terlalu inilah kita gitu ya. Iya Karena benar. hidup ini sementara gitu kan. Iya, iya benar. Nah itu Mbak, karena hidup ini sementara deh. Eh, ada nggak Mbak kayak pesan untuk aku? Aku ini kan belum punya anak ya Mbak ya. Gimana nanti setelah punya anak gitu? Wejangan-wejangan dari Mbak Ira. Ya kalau sekarang kan sebentar lagi Mbak Ki udah lulus ya. Nah kalau udah lulus Amin. nggak apa-apa tuh fokus punya anak. Nah, fokus punya anak, kalau bisa program. Nah, teman-teman Nira juga banyak tuh dia program-program, ada yang Abdi Waluyo, dokter Hmm. apa dok, banyak lah kan. Dari Hmm. keturunan nggak punya anak loh Mbak. Jadi Hmm. dia sampai alhamdulillah sekarang kan udah 3. Berapa Hmm. orang tuh, ada 2 orang. Insya Hmm. Allah bisa. Terus udah gitu, ya itu intinya di saat kita dikasih amanah ya, ya kita Jadi. jalanin sebaik mungkin gitu ya. Karena kan namanya anak ini amanah ya, Hmm. amanah yang, dan waktu itu cepet banget, Iya. cepet banget. Misalnya kita ajarin dia Al-Fatihah, nah Al-Fatihah yang dia bacain itu jadi amal jariah bagi kita ya seumur hidup. Iya. Nah kayak gitu ya, bener-bener dari hal yang kecil. Ira nih kalau dipikir-pikir tuh kalau bisa balik tuh mungkin balik, karena dulu itu kan abis berhenti kerja itu stres ya, Hmm. masih susah gitu loh Mbak Kin, lima buat kita yang biasanya sibuk terus tiba-tiba harus di rumah itu. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh kenapa ya mesti lama-lama dulu gitu. Hmm. Kenapa sih nggak cepet aja gitu kan ya, nih gitu. Jadi sekarang tuh suka tahu adek, nih Hmm. tolong, anaknya kan kecil-kecil tuh, nah dia kadang padahal tuh udah lulus S2 tuh, ada adik kan, adik kandung Ira tuh. Ira kasih ini saran, kalau bisa jangan kayak gini gitu, kalau bisa ya ini dia masih kecil nih, usia emas 5 tahun itu kan, 5 tahun tuh kalau bisa kita bondingnya kuat Kak. Terima kasih sudah menonton kisah PR.id. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa follow Instagram kisah PR.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.